warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dibuka PDF-nya halaman 46. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, babu wujubi ta'zimi sunnah. Bab kewajiban mengagungkan sunnah, wa tauqiril hadis, dan menghormati hadis, yakni hadis Nabi, wa tarki ma yudharu tahawun, dan meninggalkan setiap yang menampakkan adanya meremehkan terhadap hadis atau sunnah, au ta'arrudu laha, atau lebih parah lagi membantah hadis atau sunnah bita'wilin, dengan ta'wil. Jadi bab kewajiban mengagungkan sunnah. Mu'allif membawakan dua ayat, kemudian ada riwayat dari hadis-hadis dari para salafus saleh. Kita baca ayat yang pertama. Qala ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Kalau di kitab mu'allif hanya memotong saja, litu'minu billah. Namun ayat sebelumnya apa? Inna arsalnaka syahidan wa mubassyira wa nadhira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira atau pembawa kabar berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Kata Allah, litu'minu billah, supaya kamu semuanya beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Lalu kata Allah, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan supaya kalian mengagungkan, menghormati, memuliakan Rasul. Jadi di antara kewajiban kaum muslimin kepada Rasul adalah mengagungkan, memuliakan, termasuk menghormati majlis hadis, ya. Jadi kalau sedang dibacakan hadis-hadis Rasul, itu kita seolah Rasul hadir. Maka para ulama menjaga adab-adabnya, tidak ngobrol, tidak bicara, menyimak ketika hadis Nabi dibacakan, ya. Oleh karena itu Syekh Fauzan mengatakan, kalau kita nyetel hadis, nyetel murotal Quran, itu nggak boleh kalau nggak didengarkan, ya. Jadi kalau kita nyetel ayat-ayat Al-Quran, ada lafaz-lafaz hadis, jangan, harus disimak gitu. Kalau di setel, kalau enggak ya jangan nyetel, ya. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya hal itu menunjukkan kepada ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk memuliakan, ya, Nabi, memuliakan sunnahnya, hadis-hadisnya, maka ini bentuk mengagungkan syiar Allah. Maka di antara contohnya Umar bin Al-Khattab, ya, memarahi ada orang yang berbuat, yakni gaduh, ngobrol rame di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para jemaah. Mengagungkan Nabi itu harus sesuai dengan aturan, bukan sekehendak kita. Menampakkan cinta kita kepada Nabi juga demikian. Saya mendapati ada sebuah video itu lewat di YouTube atau entah lewat di beranda, dia video itu selawatan sambil joget, lalu dia tulis judulnya, biarkanlah kami mengungkapkan rasa cinta kami kepada Rasul sesuai dengan yang kami inginkan. Jadi ungkapan cinta Rasulnya itu dengan salawatan sambil joget, itu cuma. Nah, itu bukan begitu cara untuk menunjukkan cinta kepada Rasul, memuliakan Rasul, tapi ini dia. Di antara contohnya riwayat dari Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, annahu ra'a
rajulan yakhdhifu, bahwasanya Abdullah bin Mughaffal ini seorang sahabat Rasul, dia melihat ada seseorang yang yakhdhifu. Yakhdhifu itu lagi al-khadaf, yakni ketepel gitu. Ya. Jadi dia ketepel nembak burung tak mungkin apa. Lagi nepel, apa namanya? Nepel. Ketepel. Ya, yang ini. Tapel ya wis, tapel. Lain-lain tiap daerah. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mughaffal melarang dia, ya, la takhdhif. Jangan kamu main ketepel seperti ini, nembak burung, berburu dengan ketepel, jangan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-khadaf. Al-khadaf yakni ketepel, atau kana yakrahu al-khadaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci al-khadfa, khadfa yakni ketepel. Lalu apa kata orang ini? Apa kata beliau, yakni Abdullah bin Mughaffal, innahu la yusadu bihi saydun wa la yuqna bihi aduwwun. Karena ketepel ini tidak bisa digunakan untuk berburu-buruan, karena berburu itu harus dengan sesuatu yang tajam, yang bisa mengalirkan darah. Nah, ketepel tidak bisa. Atau wala yunka bihi adu, atau juga tidak bisa melukai, membunuh musuh dengan ketepel. Ya, nembak musuh dalam perang pakai ketepel tidak mati. Maka Nabi tidak suka main ketepel itu, maka ada gunanya. Tapi kalau belajar panah malah dianjurkan dalam Islam. Belajar panah memanah daripada ketepel gitu. Ya. Taib. Lalu walakinnaha qad tuksiru sinna wa tafqa'ul 'ain. Tapi ketepel itu paling banternya hanya mematahkan tulang atau memecahkan mata saja, selesai. Enggak bisa membunuh musuh. Enggak bisa membuat buruan jadi halal, karena buruan tidak mengalir darahnya. Ya. Maka summa ra'ahu ba'da dzalika yakhdifu. Lalu setelah dilarang begitu, itu orang besoknya masih main lagi pula. Masih main ketepel pula. Maka marahlah Abdullah bin Mughaffal sebagai bentuk mengagungkan sunnah Nabi. Sudah dilarang oleh hadis, oleh Rasul, Rasul enggak suka, masih saja maksa. Nah, itu maknanya. Faqala lahu, maka Abdullah bin Mughaffal pun mengatakan kepada orang ini, uhadditsuka an Rasulillah. Maka terbayang enggak cuma kalau sekarang banyak orang membantah hadis dengan ro'yu, atau membantah hadis dengan akal dan semisalnya. Ya. Atau ndak apa-apa masih hadis ya ono, tapi kan iki apik menurut saya. Oh, tambah parah itu. Kalau enggak dicekik sama sahabat. Ini perhatikan, nanti ada Ibnu Umar. Ibnu Umar mencaci maki, loh jemaah. Berarti boleh kalau memang marah pada tempatnya gitu. Demikian pula Nabi, mana saatnya Nabi marah, mana saatnya Nabi lembut. Dan di antara kesalahan besar adalah dalam metode dakwah dianggap dakwah itu harus lembut terus. Salah pula kalau dakwah harus keras, tegas terus, juga salah. Maka metode taklif dilakukan Nabi, metode hajar juga dilakukan Nabi. Ya. Di antara kesalahan besar khususnya bagi para penuntut ilmu sekarang lagi musim ya saling tahdir itu. Di antara kesalahannya adalah menggunakan satu metode kepada setiap orang. Harusnya kita melihat orang ini cocoknya ditaklif atau ditahdir, dihajar. Ditaklif itu dirangkul, didekati, ya, dengan kelembutan. Sebaliknya, apakah cocoknya ini di hajar? Demikian pula banyak di antara penuntut ilmu sekarang ini, wabil khusus awamnya, yang tidak bisa membedakan mana itu mudarah dan mana itu mudahanah. Jadi mudarah itu bersikap lembut jemaah kepada orang yang berbuat salah, kepada hatta orang kafir sekalipun, kalau itu ada masalah dakwah, lembut. Dan mudahanah, kalau mudahanah itu tercela, yaitu mengorbankan agama demi mendapat penerimaan orang, simpati orang. Contohnya untuk supaya mendapat simpati orang kafir, jaga gereja. Ini mudahanah namanya.
bukan mudarah. Kalau mudarah itu lembut. Pada saatnya kita untuk supaya orang itu dapat hidayah, supaya orang yang salah jadi sadar, mengakui kesalahan dengan lembut. Dan Nabi praktekkan. Bahkan para jemaah, hukum asal dalam dakwah memang adalah apa? Hukum asalnya memang lembut. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, ya, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan sadidan syadidan aw layyinan, qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Nah, jadi lemah lembut seperti ini namanya mudarah. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah mudarah oleh Allah. Lembut, bersikap lembut, jemaah. Apa hikmahnya kita lembut kepada orang? Hikmahnya agar orang itu mendapat kemaslahatan, imma sadar, imma dapat hidayah, imma berhenti dari kesalahan. Sebagaimana Fir'aun, kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ini sadar, ingat, takut. Mudah-mudahan Fir'aun dapat hidayah. Ini tujuannya. Dan Allah Maha tahu, jemaah. Coba menurut antum, apakah Allah ngomong begitu kepada Musa? Mudah-mudahan Fir'aun ini sadar, mudah-mudahan dapat hidayah. Allah tahu enggak kira-kira kalau Fir'aun itu akan kafir, enggak akan beriman? Tahu tidak Allah? Tahu. Tapi kenapa Allah mengajarkan Musa demikian? Dalam rangka mengajari bagaimana manhaj dakwah. Jadi dakwah lemah lembut, tapi jangan lemah lembut terus. Nabi pun menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak mau ikut perang Tabuk. Dihajar oleh Nabi, enggak diucap salam, bahkan sahabat-sahabat pun dilarang. Kalian jangan salam kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang ini. Biarkan. Kalau ngundang jangan penuhi undangannya. Di apa bahasa kita? Dihajar ini, bukan dihajar. Diboikot. Ya. Maka syarat memboikot itu cuma syarat memboikot itu apa? Harus ada kemaslahatan. Kalau memboikot kita tidak berhasil, jangan dilanjutkan. Ini tidak boikot seumur hidup. Seumur hidup boikotnya. Boikot itu 3 hari cukup tidak? Kalau kurang tambah sepekan, sebulan bila perlu. Nabi saja 50 hari itu. Ini tidak bertahun-tahun boikot jemaah. Dengan kesalahan yang tidak jelas juga. Ya. Jadi bedakan apa itu mudarah, apa itu mudahanah. Nah, yang ini antum harus diingat, di antara pangkal pokok sebab kesesatan itu adalah di antaranya tidak dibedakan perkara yang memang beda. Harusnya itu kita tidak boleh membedakan perkara yang sama, tidak boleh menyamakan perkara yang berbeda. Itulah kesyirikan. Kesyirikan itu apa jemaah? Menyamakan suatu hal yang berbeda. Hak Allah dengan hak makhluk disamakan. Ini syirik namanya. Demikian pula kesesatan penyimpangan. Seperti dalam kasus tidak dibedakan mana mudarah, mana mudahanah. Ya, mudahanah itu istilahnya bahasa kitanya apa? Toleransi yang kebablasan kepada orang-orang kafir. Toleransi yang kebablasan. Itu mudahanah, mengorbankan agama. Seperti mengucapkan selamat Natal karena ingin simpati. Ya, itu mudahanah itu. Kalau mudarah bersifat lembut dia. Dalam urusan-urusan yang tidak mengorbankan agama, lembut kepada orang salah, hatta kepada ahli bid'ah ada saatnya lembut. Jadi orang yang berbuat salah, apalagi orang-orang awam, di kalangan orang awam jatuh kepada kebid'ahan, ini harus kita lihat mana cocoknya nih, dita'lif apa dihajar. Ya. Dan juga hajar itu harus syaratnya yang menghajar harus kuat. Ya, kalau menghajarnya lemah, antum di kampung sendirian, tidak tahlilan, sendiri. Ingin menghajar orang sekampung, loh, ya antum yang diusir, bukan malah orang sekampung sadar. Berarti tidak boleh menghajar seperti itu. Menghajar terus punya kekuatan, ya. Dan juga harus ada kemaslahatan dan niatnya juga karena Allah. Ingin agar orang itu baik. Maka dasar hajar itu cinta, jemaah. Dasar hajar itu cinta. Rasul itu saking cintanya kepada Ka'ab bin Malik. Karena supaya sadar gitu, jemaah, dan supaya perhatian juga kepada yang lain. Jadi manfaat hajar itu satu, manfaat bagi kita sendiri agar kita tidak jatuh kepada syubhat, kepada kesesatan penyimpangan
orang, kita hajar, menjauh kita. Yang kedua, hajar manfaat bagi orang itu sendiri supaya sadar. Dan yang ketiga, hajar manfaat bagi orang lain, umat Islam yang lain. Contohnya Nabi nggak mau nyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi nggak mau sholatkan orang yang punya utang. Ini Nabi menghajar mayit, nggak mau sholatkan jenazah ini supaya manfaat untuk siapa jemaah? Manfaat bagi kaum muslimin agar jangan sembarangan dalam masalah utang. Sehingga nanti Nabi tidak mau sholatkan. Ya, demikian hajar. Jadi di antara pangkal pokok kesesatan adalah tidak membedakan atau membedakan hal yang sama atau menyamakan hal yang berbeda. Taib. Kembali ke hadis kita. Dia mengatakan uhaditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil khadfi atau karihal khadfa. Aku sudah menyampaikan kepadamu suatu hadis bahwa Rasul tidak suka, Rasul melarang main ketepel, atau Rasul benci main ketepel. Wa anta takhdifu. Sementara kamu kok malah main ketepel, ngotot tetap maksa. Lalu kata Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka kadza wa kadza. Kalau demikian aku tidak mau lagi ngomong sama kamu sudah. Karena kamu tidak mengagungkan hadis Nabi, kamu tidak menghormati hadis Nabi. Jadi dasarnya bukan pribadi, tapi kenapa? Hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini Abdullah bin Mughaffal langsung praktekkan hajar ini. Cuman kita lihat tadi hajar ada syarat-syarat dan mana lihat maslahat atau manfaatnya hajar atau taklif. Ya. Karena tidak setiap orang sama antara metode untuk kita memberi mereka jalan hidayah, dihajar atau di taklif. Nah ini cerita sekarang Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar. An Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar. Yani Salim ini cucunya Umar bin Khattab. Abdullah punya anak namanya Salim. Salim putra Abdullah bin Umar. Dia cerita anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar, yang siapa berarti ayahnya dia. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum masajida. Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid. Kata Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi. Idza sta'dzannakum ilaiha, kalau istri-istri kalian minta izin. Jadi para suami enggak boleh melarang kalau istri minta izin ke masjid tanpa uzur maksudnya. Tapi kalau suami punya uzur, misalnya ada hajat, ya boleh dilarang. Tapi kalau tanpa alasan syar'i, melarang istri yang minta izin sudah ya ke masjid, berarti istri harus minta izin kepada suami. Jadi istri tidak boleh sembarangan berangkat ke masjid, ya. Tapi harus meminta izin. Maka faqala Bilal bin Abdullah, ketika mendengar hadis tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar, putra beliau yang bernama Bilal. Jadi Bilal ini saudaraan dengan Salim. Maka Bilal bin Abdullah mengatakan, wallahi lanamna'uhunna. Maka demi Allah, kata dia, ya, kami akan melarang mereka. Yani melarang ke masjid. Kata Nabi apa tadi? Jangan kalian larang kalau para istri minta izin untuk ke masjid. Bilal karena semangatnya, ini jemaah, Bilal bin Abdullah karena semangatnya, dia girohnya tinggi. Ya cuman ternyata modal semangat tinggi tanpa ilmu gak boleh. Hanya modal semangat. Dia semangat tinggi, dia katakan, demi Allah kalau istri saya larang, jangan ke masjid. Gitu. Karena alasannya banyak, hadis-hadis juga ada gitu ya. Rumah para wanita lebih afdal daripada masjid. Gitu. Maka mendengar ngomong begitu, langsung fa'aqbala alaihi Abdullah. Maka Abdullah bin Umar langsung membalikan badannya. Fasabbahu sabban sayyi'an. Dia caci dengan sekeras-kerasnya cacian. Bahkan kata rawi, ma sami'tuhu
sabbahu mislahu qat. Tidak pernah aku mendengar Abdullah bin Umar mencaci anaknya seperti itu. Ini marah karena Allah, jemaah. Ya, mencaci di sini ada alasannya. Marah karena Allah. Wa qala, lalu Abdullah bin Umar menyebutkan alasannya, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'ahun. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah aku katakan hadis dari Rasul, lalu engkau mengatakan demi Allah akan melarang istri-istri kalian ke masjid. Maka syahidnya di sini Abdullah bin Umar marah besar. Dari lafaz fasabbahu sabban sayyi'an. Beliau mencaci, mencela dengan celaan yang buruk, sayyi'an yang buruk sekali. Ya. Ini marah karena dalam rangka mengagungkan apa jemaah? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kaum muslimin sekarang. Kita tidak ngomong orang kafir, orang liberal, hatta kaum muslimin. Ya, ketika disampaikan hadis dia bilang tidak apa-apa lah. Subhanallah. Ya. Kita berjamaah kalau memang belum mampu melakukan tidak masalah, tapi jangan sampai mengatakan ala itu tidak apa-apa, kecil saja kok. Walau urusannya cuman penampilan saja loh. Seperti jenggotnya cuman penampilan saja, tidak apa-apa, tidak jenggotan. Ya. Karena itu adalah hadis Nabi, sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Ubadah ibn Samit. Ubadah bin Samit menceritakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bidirhamin. Nabi melarang transaksi riba, yakni tukar uang dengan uang, ya. yakni 2 dirham ditukar 1 dirham. Maka ada orang yang mengatakan ma'ara bihadza ba'san. Tidak masalah, ya. 2 dirham tukar jadi 1 dirham, yang penting ya dan biadin, yang penting kontan ora apa-apa. Padahal kontan pun tidak boleh, jemaah. Karena apa? Karena sama jenisnya. Jadi kalau sama-sama jenis, pasti sama-sama ilat, dan ini syaratnya harus 2. Harus kontan tangan ke tangan dan harus sama nominal. Kalau beda jenis tapi ilat satu boleh, seperti emas dengan perak, boleh itu. Beda nominal tapi harus syaratnya tetap satu, yaitu kontan. Ya. Misalnya makanan riba ditukar makanan sama-sama riba tapi beda jenis, boleh. Beras tukar kurma, itu syaratnya satu tok, harus kontan. Beras dengan kurma harus kontan. Rupiah dengan dolar boleh tidak sama, tapi harus kontan. Tapi rupiah dengan rupiah syaratnya 2. Apa itu? Ya kontan, ya dan kontan itu jamaah tangan di tangan loh, ya. Jangan di toko emas misalnya, lalu uangnya di mobil misalnya, atau tukar rupiah dengan dolar, rupiahnya di tangan tapi dolarnya di mobil, di tempat parkir, cuman jalan 3 langkah, nggak boleh cuma, hatta 3 langkah, harus yadan biyadin. Makanya termasuk beli emas dengan cara online itu tidak boleh. Online itu maksudnya ditransfer uangnya, emasnya di paket, tidak boleh. Maka solusinya kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, solusinya adalah kita suruh teman kita transfer uang ke teman kita, lalu suruh teman kita beli emas tersebut, lalu emasnya nanti dikirim oleh teman kita. Baru itu boleh. Kalau toko emas langsung dengan kita transaksi secara online, maka itu tidak kontan namanya, ya. Tapi itu adalah tetap yakni sistem tempo. Itu riba, namanya riba nasi'ah. Jadi riba itu 2. Kalau karena penangguhan maka nasi'ah. Kalau karena kelebihan, adanya beda nominal, beda timbangan, itu riba fadl. Itu riba fadl. Lalu apa kata Ubadah bin As-Samit? Dia marah besar. Dia mengatakan aqulu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa taqulu la ara bihi ba'san. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, kamu malah ngomong tidak masalah. Wallahi, dihajar lagi nih Pak. Wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Demi Allah, aku tidak mau bernaung satu rumah denganmu lagi selamanya. Oh, coba. Ya tentu orang Arab ngomong abadan ini bukan betul-betul, ya. Ini balaghah. Hatta di Indonesia juga gitu, coba. Contoh Nabi kata Ummu Salamah,
Nabi puasa ini 2 bulan, Sya'ban disambung Ramadan. Apakah maknanya Nabi bulan Sya'ban puasanya full 30? Al-jawab tidak. Sebagaimana kata Aisyah, beliau mengatakan, aku tidak pernah lihat Rasul puasa sebulan full kecuali hanya Ramadan. Berarti maknanya Nabi Muhammad SAW banyak berpuasa. Banyak, hampir-hampir sebulan penuh, hampir-hampir. Nah, orang Arab mengungkapkan hampir itu apa? Full. Nah, itu biasa bahasa orang Arab. Di kita pun mungkin gitu. Kalau ditanya, antum nunggu sudah lama kan? Sudah lama. Ditanya, bahasa antum apa? Gimana ya? Uswih nunggu. Ala aku nunggu dari sejak zaman Fir'aun aku nunggu. Bukan betulan dari sejak zaman Fir'aun, tapi maksudnya sudah lama. Makanya arti kekal orang Arab kalau ngomong kekal 2 makna jemaah. Memang abadi kekal selama-lamanya atau memang maknanya tulul muksi. Kekal maknanya luama. Nek carane wong Tulungagung luama. Powol. Itu kekal lama. Maka kalau ada azab diancam kekal tapi bukan syirik, bukan kufur, maknanya apa? Gampang saja ahli sunnah nih. Dosa bukan kesyirikan tapi dihukum kekal, seperti bunuh diri dihukum kekal, membunuh dihukum kekal. Apa makna kekal di sini? Lama, selesai. Lama, ndak abadi ndak. Tapi nek kesyirikan kekal maknanya selama-lamanya, ndak keluar dari neraka selama-lamanya. Jelas jemaah ya? Maka Nabi banyak saum, bukan full 1 bulan tapi banyak. Cuman kemarin di nisfu Sya'ban ya, ada hadis. Yang hadis ini memang diperselisihkan keabsahannya, yaitu hadis yang berbunyi idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau kalian masuk di pertengahan Sya'ban enggak boleh puasa, jangan puasa. Ini maksudnya puasa yang dilarang itu puasa mutlak. Jadi antum enggak pernah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15-nya, tiba-tiba kok puasa tanggal 15, enggak boleh. Kalau yang menganggap hadis sahih ya, kalau menganggap hadis dhaif enggak masalah, berarti enggak perlu diperhatikan hadisnya. Tapi bagi yang mengatakan hadis ini sahih, maka apa yang dimaksud dengan puasa yang dilarang? Puasa mutlak. Adapun antum puasa sunnah Senin Kamis boleh, atau puasa qadha boleh, atau antum puasa dari tanggal 1 tiap hari sampai tanggal 15, lalu lanjut 16, 17, 18 Sya'ban sampai 20 Sya'ban tiap hari puasa baru boleh. Dan memang demikian jemaah. Jadi bulan Sya'ban ini anggap bulan puasa. Harusnya di tanggal 1 kita puasa tuh, 1 sampai pertengahan sampai lewat. Nanti berhenti 2 hari menjelang Ramadan. Cukup puasa 28 hari jadi 1 bulan full. Ya. Tapi kurangi ya, lewatilah 2 hari sehingga sesuai dengan hadis Nabi dilarang kita puasa 1-2 hari menjelang Ramadan. Baik. Kemudian ambil pelajaran dari hadis yang pertama, fi ayatil Fatih tadi di surah Al-Fatih menunjukkan wujub ta'zirin Nabi, memuliakan menghormati Nabi, wa tauqirihi, dan wajib mengagungkan, memuliakan, menghormati. Min dzalika, di antara bentuk memuliakan Nabi adalah tauqiru aqwalihi wa af'alihi wa ta'zimu sunnatihi. Jadi memuliakan Nabi, memuliakan kalam-kalamnya, perbuatan-perbuatan Nabi, dan juga mengagungkan sunnah Nabi. Sekarang Nabi kan telah wafat, apa yang dimuliakan? Sunnahnya ya akhi, ajarannya. Ya. Saniyan yang kedua, atau as-saniyah yang kedua, fi ayatil hajj, di surah Al-Hajj, ini waman yu'adzim syairallah, menunjukkan apa? Wajibnya ta'zimi sunnah, wajib mengagungkan sunnah karena sudah adalah syiar Allah yang paling agung sunnah ini. Wa tawqiriha min jihatil ula wal ukhra, dan juga menghormatinya baik dari sisi dulu Nabi masih hidup ataupun Nabi telah tiada. As-salisah ta'zimu sahabati li sunnah, menunjukkan betapa sahabat demikian besar dalam mengagungkan sunnah sampai mereka caci maki loh, anaknya sendiri caci maki gara-gara dia tidak sopan kepada sunnah. Demikian para sahabat ya. Wa igladuhum ala man khalafaha, dan demikian kerasnya mereka kepada orang-orang yang menyelisih sunnah. Au dhahara minhu ma yadullu ala tahawuni biha, atau orang yang jelas-jelas menampakkan meremehkan sunnah. Allah rapopo, Allah rapopo. Itu subhanallah itu di mulutnya itu dipegang itu ngomong gitu itu. Kok Nabi lu Allah rapopo, Nabi melarang. Ya. Ar-rabi' yang keempat at-taglid.
ala man tarakal amal bi sunnah. Pelajaran yang keempat adalah keras ya terhadap orang yang meninggalkan mengamalkan petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah Nabi, maka fa kaifa biman aradaha. Maka bagaimana dengan orang yang betul-betul membantah, menentang gitu cuma. Orang kalau meninggalkan mungkin ya karena mungkin tidak mampu, enggak masalah, ringan. Walaupun itu juga berat sahabat bersikap. Bagaimana dengan yang julus menolak, membantah? Ya. Wa qamal hujjat, apalagi dia menegakkan hujah-hujah al-mutahafiah atau al-mutahafitata li ibtali dalalatiha. Memang hujah-hujah yang memang sangat lemah sekali untuk membatalkan membantah pendalilan kandungan daripada sunnah tersebut. Tapi masuk ke bab berikutnya, ini bab masih ada kaitan, itu bab zajri an mu'aradatil kitab wa sunnah wa taglidhi fi dzalik. Bab ancaman terhadap orang yang menyelisihi sekarang Alkitab dan sunnah dan bersikap keras terhadapnya dan atau dalam hal tersebut. Yang pertama surah Nur ayat yang ke-63 ya, Allah Ta'ala berfirman, falyahdhari alladziina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut. Apa takutnya? Dua hal di sini. Pertama, antusibahum fitnah, di dunia terkena fitnah. Imam Ahmad menafsirkan fitnah yakni kesyirikan, kesesatan, penyimpangan, itu fitnah. Jadi orang yang menyelisihi sunnah itu jelas konsekuensinya akan tersesat dia. Bisa jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, kebidahan, itu pasti. Cuman kekufuran belum tentu, bisa jadi kekufuran. Karena kebidahan bisa jadi bidah yang mukafirah, jatuh karena sebab menyelisih apa? Sunnah Nabi SAW. Ini di dunia jemaah. Di akhirat ayusibahum adzabun alim, atau terkena mereka dengan siksa yang pedih. Maka cukuplah ayat ini menunjukkan betapa ancaman yang sangat keras terhadap orang yang menyelisihi apa? Petunjuk Alkitab dan As-Sunnah. Di sini disebutkan yukhalifuna an amrihi. Kata Imam Nukatsir an amri Rasul, dari perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kisah yang menarik jemaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang masalah diat insyaallah. Ya. Jadi ada orang, Abu Hurairah bercerita hadis Bukhari Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, iktatalat imra'atani min Hudzail. Ada dua orang wanita dari Bani Hudzail. Itu mereka saling iktatalat, itu saling membunuh. Yani bertengkar, saling bunuh gitu jemaah. Farammat ihdahuma al-ukhra bihajar. Salah satunya melempar dengan batu. Dan wanita ini lagi hamil ya. Coba lagi hamil bertengkar ya, Pak. Dan enggak main-main, saling bunuh ini. Faqatalatha, lalu membuat dengan batu ini si wanita mati, wa ma fi batniha, plus meninggal juga janin di perutnya. Berarti dua nyawa melayang, ibunya dan janinnya. Maka fakhtasamu ila Rasulillah. Lihat berjemaah, di zaman Rasul ada loh terjadi dosa-dosa besar. Ada yang berzina sahabat, ada yang mencuri sahabat, ada yang minum khamr. Ya ada. Tapi kesyirikan, kebidahan tidak ada. Itu loh jemaah. Maka antara Adam sampai kepada Nuh itu dosa ada. Pembunuhan bahkan terjadi pertama kali adalah Qabil membunuh Habil. Tapi kesyirikan tidak ada. Maka ini wajib dibedakan dosa kesyirikan dengan dosa di bawah kesyirikan. Artinya apa? Dosa-dosa di bawah kesyirikan itu tidak menyebabkan yakni batal keluarnya dari Islam, itu loh jemaah. Selama tidak menghalalkan. Ya. Selama tidak menghalalkan. Dan dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari kesunahannya. Jadi seorang disebut ahli sunnah atau tidak, jangan dilihat dosanya. Ya, ada ahli sunnah. Makanya ada orang yang merokok. Lalu, ente bukan ahli sunnah. Loh, kenapa? Karena merokok. Ya, merokok tidak mengeluarkan seorang dari sunnah. Yang mengeluarkan seorang dari sunnah adalah menyelisih pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Sementara merokok itu bukan pokok ahli sunnah. Jadi kalau ada orang ahli sunnah merokok, dengar musik, jemaah ya, dia tetap ahli sunnah bukan? Ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang perokok, kan itu. Ahli sunnah perokok.
Tapi jangan disebut bukan ahli sunnah. Termasuk yang isbal. Termasuk yang isbal. Apalagi isbal ada khilaf kan, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Cuman bagaimanapun tetap kita harus memilih pendapat-pendapat itu yang kuat, yang rajih. Dan setiap maksiat, kalau ingin sebagai ahli sunnah yang sejati, ya tinggalkan semua maksiat. Jangan hanya yang penting akidah. Wis tak penting sing penting akidah. Masalah maksiat itu gampang, sing penting akidah. Lah jemaah. Walaupun betul tidak mengeluarkan dari kesunahan, tapi ahli sunnah yang perokok, ahli sunnah maksiat berarti bukan ahli sunnah sejati namanya. Ahli sunnah yang banyak kekurangan. Ya. Taib. Jadi di zaman Nabi ada jemaah dosa-dosa seperti ini dilakukan. Para sahabat sampai perang loh. Ali Muawiyah perang, diprovokasi oleh manusia-manusia jahat. Perang. Apakah mereka berpecah belah? Jawab tidak. Yani akidah mereka tetap satu. Antara Ali dan Muawiyah tetap satu. Bahkan yang lucu lagi, mereka itu perang, giliran sholat semuanya bareng, berjamaah. Nanti selesai sholat perang lagi. Ini menunjukkan mereka berperang bukan merebutkan akidah. Mereka perang hanya merebutkan ijtihad. Muawiyah beristihad, tuntut dulu pembunuh Utsman. Karena Utsman adalah kerabatku, tuntut. Ali mengatakan jangan dulu, nanti. Sekarang, nanti. Cuman bedanya sekarang sama nanti, toh. Perang jemaah. Jadi mereka tetap akidahnya satu, ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya satu. Mereka tidak berpecah belah. Dan yang dimaksud Nabi berpecah belah itu dalam urusan apa? Pokok, prinsip, akidah. Jelas ya? Bukan berarti kita boleh perang. Adzan, fadhal. Allah Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka akhirnya
mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha. Lalu Nabi memutuskan bahwa diat bagi janin yang dikandungnya itu adalah gurratun abdurun aw walidatun, yaitu diatnya adalah seorang budak laki-laki atau wanita sama. Jadi kalau janin mati, maka dia harus membayar diat berupa ngasih budak. Kalau tidak punya, beli budak lalu dia kasih. Ya. Wa qadha bidiyatil mar'ah ala aqilatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya untuk diat wanita ibunya nih. Yang mati kan dua ya, janin sama ibunya. Untuk janin bayar budak, kalau ibunya ini adalah Nabi untuk membayar diat jiwa ya, ala aqilatiha, kepada saudara atau keluarganya. Wa warasaha walidaha wa man ma'ahum, dan nanti anak dan keluarga korban akan mewarisi harta diat tersebut. Jadi ini pembahasan tentang diat janin. Nanti kita bahas masalah diat ini cuma. Karena diat ini macam-macam. Ada diat nyawa, ada diat masalah diat tubuh, ya. Dan ini demikian indahnya Islam mengatur. Masya Allah. Taib, kita lanjutkan hadis ini dulu. Faqala Hamal ibn an-Nabighah al-Hudhali. Maka Hamal bin Nabighah al-Hudhali mengatakan, ya Rasulullah, dia protes. Lihat, Rasul diprotes ya, ya Rasulullah, kaifa aghramu. Tapi dia protes dengan bahasa-bahasa bersajak. Ya, orang Arab kan pandai bersyair. Dia protes pakai syair seperti ini, ya, supaya nampak indah, kagum. Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wala akala wala nataqa wala ishtahalla fa mislu dzalika yudallu. Wahai Rasulullah, bagaimana kita harus membayar denda, membayar diat man la syarib, kepada bayi yang tidak minum, wala akala, tidak makan, ya kan, dalam perut masih kan, janinnya mati dalam perut, wala nataqa, tidak bisa bicara, wala istahalla, tidak bisa berteriak juga, belum bisa nangis juga. Fa mislu dzalika yutallu, maka hal ini memberatkan ya Rasul. Oh subhanallah, dia pakai kata-kata indah membantah Rasul. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, innama hadza min ikhwanil kahin. Adapun orang ini yang bantah ini, kata Nabi, dia dulure dukun. Lihat jemaah, jadi mencela kayak gini tidak masalah gitu loh jemaah. Nabi langsung saja spontan, ini orang saudaranya dukun. Kenapa? Dia kayak baca mantra gitu. Tapi dia membantah apa syariat. Maka diibaratkan dengan dukun dari dua hal, karena baca mantra. Ini kan bahasanya komat kamit kayak mantra, bahasa syair seperti ini. Yang kedua, dia menentang syariat, diibaratkan dengan dukun. Ya, maka di sini kenapa Nabi ibaratkan dia min ajli saj'ihi alladhi saj'a? Karena ungkapan sajak yang dia katakan. Jadi sajak itu dari bahasa Arab cuma. Sajak. Sajak di Indonesia jadi sajak. Banyak yang dari Arab asalnya bahasa masuk ke bahasa Indonesia. Termasuk sirup. Sirup itu ternyata dari syarab. Syarab. Syurb. Syarab atau syurb. Indonesia jadi sirap. Asalnya syurb. Tuh? Banyak, apalagi banyak. Termasuk bodoh, dari badu jadi bodoh. Termasuk nama-nama hari, ya. Yaumul Itsnain, yaum pertama itu yaumul Ahad, yaumul Itsnain, yaumul Sulasa, yaumul Arba, yaumul Khamis, ya. Yaumul Jumaah, yaumul Sabt, yaumul Ahad, ya. Jadi dari Arab, cuman lidah orang Indonesia suka merusak cuma. Ya, Itsnain jadi Senin, yaumul Sulasa Selasa, yaumul Arba'a Rabu, yaumul Khamis jadi Kamis, al-Jumu'ah, sing dak robah Jumu'ah. Sing dak robah Jumu'ah. Baik. Nah, kita bahas masalah diat jemaah ya. Masalah diat. Jadi macam-macam diat ya.
macam-macam diat. Apa itu diat dulu? Kita bahas apa itu diat jemaah. Diat itu adalah al-malu ladzi yajibu bisababil jinayah wa tuadda ilal majni alaihi aw walihi. Diat yakni harta yang wajib dikeluarkan bisababil jinayah karena sebab tindakan pidana. Watu ada dan diberikan kepada siapa ini? Ilal majni alaihi, kepada korban, au walihi, atau kepada walinya. Dan dia tidak peduli baik ada kisos atau tidak ada kisos. Dalam kasus baik ada kisos atau tidak ada kisos. Nah, itu diat. Nah, sekarang kita bahas dulu tadi diat janin jemaah. Diat janin. Diat janin itu idza matal janin bisababil jinayah ala ummihi amdan aw khata wa lam tamut ummuhu wajaba fihi gurratun. Kalau janin mati dengan sebab tindakan pidana, mungkin mukul perut seorang perempuan yang hamil, sengaja atau keliru, mungkin apa ya jemaah, enggak sengaja lah kesenggol, ya toh, atau ketabrak, mati. Walam tamut umuhu, mati janinnya tapi ibunya tidak mati. Bagaimana bayarnya? Wajib fihi gurrah, maka wajib untuk membayar seorang budak, baik laki atau perempuan, itu gurrah. Ya. Sawa'un infasala an ummihi wa kharaja mayitan ammata fi batniha. Baik bayi ini terpisah dan keluar dari perut ibu atau meninggal di dalam rahim, tidak peduli. Pokoknya mati dan ibunya hidup. Ammata awasaun kana zakaran aw unsa, enggak peduli bayi ini laki perempuan, enggak dibedakan. Tapi kalau kasus orang dewasa nanti beda jemaah. Orang dewasa laki perempuan dibedakan. Ini kalau janinnya tok yang mati, baik di perut ibu atau sudah mati keluar, ya. Tapi kalau perhatikan jemaah, kalau keluar dari perut ibunya hidup lalu mati, ini lain lagi kasusnya. Berarti ini disebut ini orang dewasa kasusnya berarti, atau yang bernyawa. Berarti janin ada beda hukum dalam masalah diat. Fa idza matal mar'atu aidan, tapi kalau wanitanya juga mati, maka falah diyatuha, maka berarti ada diat khusus untuk wanita ini. Diat wanita ya normal wanita. Diat wanita itu separuh diat laki-laki. Jadi wanita itu separuh dalam 5 hal jemaah. Separuh dalam diat, separuh dalam waris, ya. Separuh, ayo lagi, apa lagi? 5 hal. Hah? Saksi, betul. 2 lagi. PR ya. Wis. Wanita itu dengan laki-laki dalam hukum syariat separuh dalam 5 hal. Diat, waris, saksi. Apa mana ya? Wis pokoknya 5. Aku yo lali. Pokoknya 5. Baik. Ini hadisnya hadis tadi yang dibacakan oleh muallif, ya. Wa amma idza kharaja hayyan. Adapun kalau janin keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, summa mata, lalu meninggal saat dia keluar, maka fafihi adiyatu kamilah, maka diatnya sempurna, ya, sempurna. Kalau bayi itu keluar dulu, maka diatnya sempurna. Fa in kana dzakaran, kalau laki-laki, wajabat mi'atu ba'ir. Kalau laki-laki berarti walaupun bayi loh jemaah, tapi laki-laki dia sama dengan dewasa 100 ekor unta. Wa in kana unsa, kalau perempuan berapa? Separuh, berarti berapa? 50 ekor unta. Taib. Ini kemudian diat juga dalam diat luka. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan diat, ya, di pertemuan berikut insyaallah. Sambil kita lanjutkan bab yang ini insyaallah, ya, karena ini ana mohon izin untuk agak cepat, ya, karena sekarang ini isyanya cepat. Kita ada jadwal kajian Zoom di rumah, sehingga mohon izin dulu. Insyaallah nanti kalau waktunya longgar kita kaji lagi, kita tambah waktu insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.